Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Halo, apa kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes. Biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Pada pertemuan kali ini sudah Bu Nopi jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Kita hari ini akan presentasi tentang permasalahan-permasalahan yang sudah kalian diskusikan di pertemuan kemarin. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek kerapian dulu. Cek kerapian. Kanan kirinya sudah oke. Kemudian alat tulisnya silakan dikeluarkan karena nanti siapa yang aktif dalam bertanya akan saya catat, kemudian nanti masuk ke nilai keterampilan. Keterampilan apa namanya? Me, apa ya? Mengutarakan pendapat, kemudian menyanggah pendapat, kemudian mengemas bahasa dengan baik dan benar begitu. Nanti saya catat. Buku tulis dan alat tulisnya silakan dikeluarkan, disiapkan begitu ya. Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, sebelum kita memulai pembelajaran, Buno presensi dulu. Tadi sudah ada yang izin sama Buno atas nama Idam, tidak bisa mengikuti pembelajaran karena sedang ada kegiatan di luar yang tidak bisa ditinggal. Yang lain sepertinya sudah berangkat semua ya? Atau ada teman kalian sekelompok yang tidak bisa datang di pertemuan kali ini? Kelompoknya Anggita full? Kayaknya yang Salwa, Nabil, sama Rizky belum datang, Bu. Nabil sama Rizky belum datang. Kelompoknya Birna full? Itu Bu, Nafisnya belum hadir. Nafisnya belum hadir. Kelompoknya Sandu? Bentar, saya Kurang Risma, Bu. Kurang Iya, kurang Risma. Risma. Oke, kelompoknya Elok sama Dewi? Melinya belum Bu, Zakinya izin. Oh, Zakinya izin. Kalau kelompoknya Ayu? Idam ya? Dan izin, Bu. Terus Faringkio Iya. belum datang. Oke, kalau kelompoknya Irma? Oh, Hanya tadi ya tahu. udah ya? Iya, sama Anggita tadi ya, sama Rian sama Rizky ya. Kalau kelompoknya Berna? Sudah datang semua? Tadi Nafis belum datang, Bu. Oh, cuma Nafis. Ya. Oke, semoga nanti diberitahu ya. Oh iya. Diberitahu. Ya. Tahu dia lupa jamnya kita pembelajaran di pertemuan kali ini. Kelompoknya Firda Ataya gimana? Udah full? Kayaknya udah ada Raka, udah ada Laura ya. Laura yang belum hadir. Oh, Lauranya belum hadir. Kelompoknya Wildan, Najmi, Wildannya belum Wildannya? hadir, Bu. Oh, Telepon Wildan. Risma dulu, Ya, Bu. oke. Oke. Nah, oke, berarti sekitar kurang lebih 10 orang ya belum datang. Semoga segera masuk ke kelas ini. Silakan untuk kelompok diberitahu temannya, teman sekelompoknya. Nanti biar presentasinya full gitu ya, Nak ya. Jadi kalian bisa saling kerjasama mengutarakan hasil diskusi yang kemarin sudah kalian lakukan. Tapi sebelum masuk ke hasil diskusi, Bu Nop izin share screen boleh? boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Bu Nop izin share screen ya sebentar sambil kalian menyiapkan apa namanya yang mau dipresentasikan nanti disiapkan sambil Bu Nop membagikan share screen ke kalian untuk menunjukkan tujuan pembelajaran pertemuan kita di pertemuan kali ini. Nah, kita masih belajar tentang barisan aritmatika. Sudah terlihat dengan jelas, Nak? Sudah. Sudah. Oke, saya fullkan ya.
Nah, sambil menunggu teman-teman, saya ingatkan kembali, pada pertemuan kedua kita kali ini, kita masih membahas tentang barisan aritmatika, di mana di barisan aritmatika pada pertemuan ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi di pertemuan kemarin. Tentu dengan kompetensi dasar yang masih sama, yaitu menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri, menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan bunga, majemuk, dan anuitas. Di mana indikator pencapaian kompetensinya masih sama, kita menyimpulkan rumus pola bilangan pada barisan aritmatika, kita menyimpulkan rumus suku tengah pada barisan aritmatika, kita menyimpulkan rumus sisipan pada barisan aritmatika, kemudian nanti kita akan mengkonstruksi masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika, mengkonstruksi masalah yang berkaitan dengan suku tengah barisan aritmatika, dan mengkonstruksi masalah yang berkaitan dengan sisipan barisan aritmatika. Itu indikator pencapaian kompetensi yang mau kita capai gitu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini tentunya dengan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model yang kita pakai adalah problem based learning, serta menggunakan metode diskusi dan tanya jawab dengan bantuan LKPD dan PowerPoint. Kalian diharapkan mampu mencapai 6 tujuan indikator pencapaian kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Semoga kalian mampu menyelesaikan tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini, karena pertemuan kali ini adalah pungkasan ya saya. Gitu. Nah, kemudian skema pembelajaran tentunya Bu Novi sudah sampaikan bahwa kemarin kita berdiskusi, kalian berkelompok, kemudian hari ini kita akan presentasi. Nah, setelah presentasi itu nanti kita akan konfirmasi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Kemudian setelah itu kita akan kuis. Gitu. Karena di sini terjadi kendala, maka kuisnya sudah saya lampirkan linknya ke e-learning LMS kita. Jadi nanti kalian bisa akses itu. Gitu. Jadi seperti biasa, e-learning kita gunakan saat kita melakukan evaluasi. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Cukup jelas tujuan pembelajaran kita? Jelas? Jelas. Jelas. Oke, tidak ada yang ditanyakan ya, Nak ya? Tidak, Bu. Tidak. Oke, baik. Nah, Bu Nop stop share screen ya. Jadi nanti kalian saat presentasi saya izinkan untuk share screen. Kalau misalnya tidak membuat video, kalian bisa langsung share screen PowerPoint yang sudah kalian buat. Jadi di sini tidak harus pakai video, tidak. Tapi senyaman kalian mau menggunakan yang mana gitu. Itu untuk teknis presentasinya nanti. Semoga bisa dimengerti anakku ya. Nah, tapi sebelum itu tentu apa sih materi yang kemarin sudah kita pelajari? Ada yang bisa menyebutkan? Rasya mungkin? Kemarin kita belajar apa, Yos ya? Barisan dan deret aritmatika, Bu. Barisan dan deret aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu, Syah? Ayo, apa? Barisan aritmatika itu apa sih? Ada yang bisa membantu Rasya? Kemarin sudah diutarakan juga loh sama teman kalian. Nah, sekarang ke penguatan. Apa sih barisan aritmatika itu? Masih ingat ya? Ayo, ada yang membantu Rasya? Oh, Wildan, Uki, Presiden. Membantu Rasya nih kayaknya nih. Bilangan yang memiliki beda atau selisih yang sama. Oh, ini Lala ya? Bilangan ya? Memiliki beda atau selisih yang sama di setiap sukunya. Di setiap sukunya memiliki beda atau selisih yang sama. Ada yang mau menambahkan lagi? Ini Uki dan Wildan masih rekam dulu. Ini rekamannya belum mulai. Oke, silakan bisa dimulai.
Mulai. Ya, silakan kelompoknya Rasya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Malika Zara, nomor presensi 28 dari kelompok 8. Teman-temannya dikenalkan juga Rasya. Jadi perwakilan salah satu pembukaan, teman-temannya dikenalin gitu. Terus nanti atau teman-temannya present boleh, nanti setelah itu langsung diputarkan video yang sudah kalian buat gitu. Nanti yang lain juga seperti itu ya sistemnya. Misalnya kelompoknya ini kan Rasya. Rasya mewakili pembukaan di forum ini. Kemudian perkenalkan saya Rasya dari kelompok 8. Anggota saya ini. Kita akan memperlihatkan video yang sudah kita buat tentang presentasi dari LKPD permasalahan kemarin gitu. Gitu ya. Oke? Baik, Bu. Oke, silakan bisa diulangi dan bisa dimulai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Malika Zara dari kelompok 8. Kemudian anggota teman saya yang lain, yaitu Naila Aulia Rahma. Kemudian ada Rizka Salsabila, Najmi Hidayatun Nashwa, dan Wildan Zakaria. Akan memperlihatkan video presentasi matematika kita yang dengan materi barisan dan deret aritmatika. Saya Rasya Malika Zara, nomor presensi 28. Saya Najmi Hidayatun Nashwa, nomor presensi 24. Saya Rizka Salsabila, nomor presensi 30. Saya Naila Aulia Rahma, nomor presensi 23. Di sini kita akan mempresentasikan materi barisan dan deret aritmatika. Selama skala 1, hitunglah banyak bara api yang terbit. Susunan ke-1 ada 4 bara api, susunan kedua 7 bara api, susunan ketiga ada 10 bara api, susunan keempat ada 15 bara api. Jadi setiap susunan selisihnya yaitu 3. Pola bilangan barisan aritmatika. Ayo mengamati. Aktif merupakan seni kerajinan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Kalau Indonesia ditetapkan menjadi wilayah tertinggal Indonesia. Di antara bagi-bagi Indonesia yang berada seperti satuan sampah yang digabungkan Salaman merupakan salah satu beliau mampu menyelesaikan 4 balai kain batik harus 1,5 meter pada bulan pertama. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga bulan harus menyediakan 4 balai. Kain batik pada bulan kedua, balai kain batik pada bulan ketiga, dan 10 balai kain batik pada bulan keempat. Dia menduga bahwa setelah kain batik pada bulan berikutnya akan bertambah 2 balai kain batik dari bulan sebelumnya. Kenapa banyak kain batik tulis yang akan diselesaikan bulan pada 11? Kenapa banyak batik tulis yang datang pada tengah-tengah bulan pertama sampai bulan 11? Dari permasalahan di atas, jumlah kain batik tiap bulan akan menunjukkan sebuah barisan. Pada barisan tersebut tampak bahwa suku setiap barisan U1 sama dengan 4, selisih 2 suku berurutan, U2 dikurang U1 sama dengan 2. U2 sama dengan 6, selisih 2 suku berurutan, U3
bilangannya adalah 4 sama dengan 4 atau suku pertama ditambah 1, yaitu bilangan asli, dikurangi 1 dikali 2. 2 itu adalah bedanya. Kemudian susunan kedua, sukunya adalah 6 dan bedanya adalah 2. Maka pola bilangannya adalah 6 sama dengan 4 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 2. Selanjutnya adalah susunan ketiga, sukunya adalah 8. Maka bedanya adalah 2. Pola bilangannya adalah 8 sama dengan 4 ditambah 3 dikurangi 1 dikali 2. Selanjutnya adalah susunan keempat, sukunya adalah 10 dan bedanya adalah 2. Pola bilangannya adalah 8 sama dengan 4 ditambah 4 dikurangi 1 dikali 2. Nah, suku ke N. Untuk susunan ke N, maka sukunya adalah N dan bedanya adalah B. Maka pola bilangannya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Jadi, dari tanda tersebut diperoleh rumus suku ke N pada barisan 4, 6, 8, 10 dan seterusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Maka suku ke 1 dikali 2 hasilnya adalah 24. Jadi, banyak kali batik tulis yang dapat diselesaikan dengan Andi pada bulan ke-11 adalah 24. Nah, dapat kita simpulkan secara umum rumus pola bilangan pada barisan aritmatika adalah sebagai berikut. Jika N adalah suku ke N, A adalah suku pertama barisan aritmatika dan B adalah beda dan setiap bilangan asli, maka UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Kemudian terdapat suku tengah barisan aritmatika. Nah, suku tengah suatu barisan aritmatika hanya terdapat pada barisan aritmatika yang memiliki suku ganjil. Perhatikan tabel di bawah ini. Terdapat tabel 2, yaitu menemukan rumus suku tengah barisan aritmatika. Jadi, terdapat barisan 1 yaitu 1, U2, dan U3. Maka suku tengahnya adalah 2. Dan rumus suku tengahnya adalah setengah dikali U1 ditambah dengan U3. Kemudian barisan U1, U2, U3, U4, dan 5. Maka suku tengahnya adalah U3. Nah, rumus suku tengahnya adalah setengah dikali U1 ditambah dengan U5. Kemudian terdapat barisan U1, U2, U3, U4, U5, U6, dan U7. Maka suku tengahnya adalah U4. Nah, rumus suku tengahnya adalah setengah dikali U1 ditambah U7. Kemudian terdapat barisan U1 sampai dengan UT sampai dengan U2T dikurangi 1. Maka suku tengahnya adalah UT. Nah, rumus suku tengahnya adalah setengah dikali U1 ditambah U2T dikurangi 1. Jadi, suatu barisan aritmatika dengan banyak suku adalah ganjil, yaitu 2T dikurangi 1. Dengan T bilangan asli lebih dari 2. Dan suku tengah serta barisan aritmatika itu adalah suku ke T atau UT, dan rumus suku tengah UT adalah UT sama dengan setengah dikali U1 ditambah U2T dikurangi 1. Dan selanjutnya adalah suku tengah barisan aritmatika. Ayo memecahkan masalah. Barisan yang terbentuk dari barisan pertama, dari permasalahan pertama adalah 4, 6, 8, 10 sampai dengan 24. Berapa banyak kali pada tulis dan didapat pada tengah-tengah bulan pertama sampai bulan 11? Jawabannya adalah UT sama dengan setengah dikali A ditambah UN. Sama dengan setengah dikali 4 ditambah 24 sama dengan setengah dikali 28 sama dengan 14. Jadi, kali pada tulis yang didapatkan pada tengah-tengah bulan pertama sampai bulan 11 adalah 14. Permasalahan yang kedua yaitu bintang bekerja pada
apa-apa Bu, enggak kenapa-napa. Kepencet. Maaf Bu. Dan bentuklah barisan matematikanya sudah pada setiap 4 bulan disisipi 3 bulan bersekitar. Pada tahun kedua, berdasarkan permasalahan di atas, menunjukkan suatu barisan. Dari barisan tersebut akan disisipi slit gaji selama 3 bulan. 2.600.000 sampai dengan 3.400.000 sampai dengan 4.200.000 sampai dengan 5 juta. Pada barisan tersebut tampak bahwa suku setiap barisan U1 sama dengan 2.600.000. Beda baru B aksen sama dengan 3.400.000 kurangi 2.400.000 dari tambah 1 sama dengan 200. U2 sama dengan 3.400.000. Beda baru B aksen sama dengan 4.200.000 dikurangi 3.400.000 dibagi 3 tambah 1 sama dengan 200. U3 sama dengan 4.200.000. Beda baru B aksen sama dengan 5 juta dikurangi 4.200.000 dibagi 3 tambah 1 sama dengan 200. 4 sama dengan 5 juta. B aksen sama dengan 5.800.000 dikurangi 5 juta dibagi 3 tambah 1 sama dengan 200. Jadi selisih setiap dua suku berurutan pada barisan di atas adalah 800.000. Kemudian kita susun dengan tarif nafkahnya yang baru dengan suku awal sama, tetapi bedanya sekarang ada 200.000 dan disisipi sebanyak 3 bulan gaji. Kemudian susunan gajinya yaitu 2.600.000, 2.800.000, 3 juta, 3.200.000, 3.400.000, 3.600.000, 3.800.000, 4 juta, 4.200.000, 4.400.000, 4.600.000, 4.800.000, dan 5 juta. Kegiatan 3. Sisipan barisan aritmatika. Ayo menentukan. Jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmatika dimasukkan satu atau lebih suku bilangan yang lain sehingga menjadi barisan aritmatika yang baru, maka proses ini disebut menyisipkan atau interpolasi. Misalkan di antara dua suku bilangan U1 dan U2 disisipkan K bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika, maka U1 kurung buka U1 ditambah B aksen kurung tutup koma kurung buka U1 ditambah 2B aksen kurung tutup koma kurung buka U1 ditambah K B aksen kurung tutup U2, di mana U2 sama dengan kurung buka U1 ditambah K B aksen kurung tutup ditambah B aksen menjadi U2 sama dengan U1 ditambah kurung buka K ditambah 1 kurung tutup B aksen. Kemudian U2 atau dikurangi U1 sama dengan kurung buka K ditambah 1 kurung tutup B aksen. Menjadi B aksen sama dengan U2 dikurangi U1 per K ditambah 1 atau B aksen sama dengan B per K ditambah 1. Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa beda barisan aritmatika yang baru ialah B aksen sama dengan U2 dikurangi U1 per K ditambah 1 atau B aksen sama dengan B per K tambah 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu hasil dari kelompok 8 ya. Beri aplaus buat kelompok 8. Jadi permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3 dari kegiatan masing-masing kegiatan Bu Nup udah perhatikan tadi sudah terselesaikan. Tapi kelompok lain ada yang ingin menanggapi tidak ya? Atau berkomentar? Silakan, saya berikan kesempatan untuk kalian bisa mengomentari hasil dari diskusi teman kalian. Ada? Silakan.
Nggak mau Bu. Nanti kalau aku komentar, pas aku presentasi, aku juga dikomentari gitu. Nggak apa-apa. Ayo silakan. Atau sama permasalahan satu. Bu, coba mau tanya. Oh boleh. Anggita silakan Git. Itu yang benar Bu. Gaung dit. Kemang. Kuwi sing satu dijauhin sik, Bu. Oh. Yang satunya di unmute, enggak apa-apa. Itu aja Bu yang Bu, tanya. mau tanya yang ayo menalar. Yang kegiatan berapa, Git? Kegiatan 1. Oke, kelompok 8 silahkan untuk yang ayo menalar di kegiatan 1 bisa. Yang bagian pertama itu kan 5,-2. Baik Bu. Oke, silahkan Dafarel mau nanya apa Rel? Saya mau tanya yang bagian ayo memecahkan masalah, yang bawahnya ayo menalar langsung Bu. Ayo memecahkan masalah, bawahnya ayo menalar. Kenapa tuh? Itu kan yang susunan KN kan, berarti rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurangi 1. Nah, itu kalinya itu kali B apa kali 2 Bu? Soalnya kan yang lainnya juga kali 2. Bedanya Duanya gitu. sebagai apa duanya? Beda. Nah, berarti dikali apa, Nak? Kali 2. Kali 2 berarti Bu? Ya. Dikali dengan jawaban Lala tepat. Karena jawaban Dewi juga tepat. Karena di sini duanya adalah beda, maka jelas duanya diganti dengan simbol yaitu B, beda atau B gitu ya, Rel? Berarti yang UN pakainya bukan 2 tapi beda Bu, langsung. Yes, 2 itu kan kebetulan untuk masalah itu. Sedangkan beda tidak selalu 2. Bisa aja bedanya nanti -7 kayak punyanya Ayo Menalar yang bagian pertama tadi kan -7 ya? Gita ya, Anggita ya? Iya, Bu. Iya. Jadi gitu, Rel. Jadi beda itu bisa bervariasi, bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif gitu. Jadi tidak melulu 2 gitu. Karena kebetulan di masalah kita ini adalah 2, di permasalahan kalian yang batik itu kan ada 2 ya. Maka dari itu dia ditulisnya 2. Tapi untuk menyimpulkannya UN-nya menggunakan A ditambah N-1 dikali beda. Gitu, Rel. Punyanya Farel gimana? Seperti itu atau B-nya 2? B-nya 2. Enggak apa-apa. Nanti kan dipresentasikan aja gitu. Tapi kan udah tahu ya jawaban yang benar gimana ya, Rel. Jadi tidak usah diganti, tidak masalah, Nak. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Begitu ya, Dafarel? Bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Oke, yang lain? Yang ingin berkomentar? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bunop ya. Jadi kelompok 8 udah oke banget. Cuma minusnya itu di penampilan yang mau dijelaskan itu loh. Yang melihat itu kalian. Saya sebagai penonton dari jarak jauh tidak bisa melihat hasil yang sudah kalian presentasikan itu. Dan tadi yang bagian pertama punyanya Wildan apa ya? Yang laki-laki itu Wildan kan ya kelompok ini ya. Yang Najmi, yang Wildan itu masih ada suara-suara sumbang yang tidak bisa dikondisikan. Harusnya kalau kita presentasi dikondisikan gitu ya. Di ini pun Bu Nopi sedang deg-deg ini. Hujan di luar. Semoga nanti sinyalnya bagus. Kalian usahakan kondisi sinyalnya bagus ya. Nah, untuk presentasinya bagus untuk kelompok 8. Bu Nop beri aplaus lagi untuk kelompok 8. Selamat. Dan untuk hasilnya nanti kan Bu Nop bisa lihat secara detailnya di YouTube kan ya. Linknya sudah dilampirkan kan ya, Rasya? Sudah, Bu. Sudah ya, nanti Bu Nop lihat secara mendetail, kemudian nanti Bu Nop mencoba untuk memberikan komentar. Komentar di mana kalau jawabannya ada yang salah, tapi saya lihat tadi jawabannya udah oke kok. Cuma karena Bu Nop tidak bisa melihat secara detail aja sih, sehingga Bu Nop udah bagus sih presentasinya gitu. Terus pertanyaannya juga diselesaikan semua gitu dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah, itu untuk kelompok 8. Good job buat kelompok 8. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, untuk yang kelompok kedua nih. Kelompok kedua ada yang ingin sukarela kah atau mau kita undi lagi? Undi, Bu. Mau diundi aja? Oke. Oke, baik. Undi ya.
Oke, Bu Nop izin share screen, jadi biar kelihatan yang diundi itu kelompoknya siapa gitu. Ini, oh, mari kita spin lagi. Kelompoknya siapa ya yang maju? 9 diganti 6 ya, itu kebalik itu, 6-nya itu. Kelompok 5. Kelompoknya Gita ya? Iya. Iya. Oke. Oke, Bu Nop berhenti berbagi. Silahkan waktu Bu Nop serahkan ke kelompoknya Anggita, kelompok 5. Anggita, Irma, Nabil, sama. Ya, silahkan. Silakan untuk dipresentasikan hasil dari diskusi kalian. Yang lain siap-siap. Ya. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Yang kelompoknya jadi 1, kelompoknya Dewi aja ya. Ada yang lain enggak? Enggak ada, Dewi aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Judana Syahwa dari nomor presensi 16. Di sini saya bersama kelompok 5. Yang pertama Anggita Ayu Maharani nomor presensi 1, Rian Nabil Saputra nomor presensi 30, Salwa Azhara Windyatika nomor presensi 31, dan yang terakhir Muhammad Rizky nomor presensi 22. Di sini kami akan menampilkan video presentasi kami mengenai barisan aritmetika. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata pelajaran matematika peminatan dari kelas 11F. Di sini ada saya Anggita Ayu Maharani, nomor presensi 1. Saya Irma Judana Syahwa, nomor presensi 16. Saya Muhammad Rizky dari presensi 22. Saya Rian Saputra dari nomor presensi 31. Saya Salwa Azhara Windyatika dari presensi 32. Di video kali ini kita akan mempresentasikan tentang lembar kerja aritmatika mata pelajaran matematika peminatan. Yang pertama, pengertian dari bilangan aritmatika. Aritmatika adalah barisan yang mempunyai pola tertentu dengan selisih 2 suku dan berurutan sama dan tetap. Nah, kita akan mempelajari tentang pola bilangan barisan aritmatika, suku tengah barisan aritmatika, dan sisipan barisan aritmatika. Yang pertama adalah pola bilangan. Kami titik 1. Yang pertama, ayo mengamati. Yang kedua, permasalahan 1. Yang ketiga, ayo mencoba. Yang keempat, ayo mengaman. Yang kelima, ayo memecahkan masalah. Dan yang terakhir, ayo menyimpulkan. Selanjutnya adalah ayo ingat kembali. Susunan ke-1 adalah 42 korek api. Susunan kedua adalah 72 korek api. Susunan ketiga 10 korek api. Dan susunan keempat adalah 13 korek api. Selisih antara bilangan tersebut adalah 3. Selanjutnya adalah ayo memahami. Batik merupakan seni kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi. Tahun 2009, batik Indonesia ditetapkan menjadi budaya tak benda milik bangsa Indonesia. Di antara batik-batik Indonesia yang populer seperti batik Solo, batik Jogja, Tenun Makassar, dan Tenun Bali, salah satu asal batik yang tidak dilupakan sejarah dan perkembangannya adalah batik Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu kota yang terletak di pesisir pantai utara Jawa Tengah yang ternyata memiliki sejarah panjang bagaimana kota tersebut telah menjadi
yang satu. Bu Andin adalah seorang pengrajin batik tulis di Pekalongan. Beliau mampu menyelesaikan 4 helai kain batik berukuran 1,4 meter kali 1,5 meter pada bulan pertama. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Bu Andin harus menyediakan 6 helai kain batik pada bulan kedua, 8 helai kain batik pada bulan ketiga, dan 10 helai kain batik pada bulan keempat. Beliau menduga bahwa jumlah kain batik pada bulan berikutnya akan bertambah 1 helai kain batik dari bulan sebelumnya. Berapa banyak kain batik tulis yang dapat diselesaikan Bu Andin pada bulan ke-11? Berapa banyak kain batik tulis yang didapat pada tengah-tengah bulan pertama sampai bulan ke-11? Ayo mencoba. Dari permasalahan di atas, jumlah kain batik tiap bulan ke bulan pertama menunjukkan 4 helai. U2 bulan kedua menunjukkan 6 helai. U3 bulan ketiga menunjukkan 8 helai. U4 bulan keempat menunjukkan 10 helai. Selisih 2 suku kedudukan U2 dikurangi U1 sama dengan 6 dikurangi U4 sama dengan 2. U3 dikurangi U2 sama dengan 8 kurangi 6 sama dengan 2. U4 dikurangi U3 sama dengan 10 dikurangi 8 sama dengan 2. U5 dikurangi U4 sama dengan 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Asal selisih setiap 2 suku kedudukan pada barisan di atas sama atau tidak? Sama. Selisih setiap suku adalah 2 bilangan kedudukan seperti pada tabel di atas memiliki selisih yang sama untuk setiap 2 suku kedudukannya sehingga membentuk suatu barisan bilangan. Barisan bilangan seperti ini disebut barisan aritmetika dengan selisih setiap 2 suku disebut benda B. Selanjutnya, ayo perhatikan barisan di bawah ini. Apakah barisan tersebut membentuk barisan aritmetika? Jelaskan. 5,2, 9,16. Jawab. Barisan di atas bukan barisan aritmetika karena selisih antar bilangan, setiap bilangan satu dengan yang lainnya berbeda, yaitu min 7,7,7. Selanjutnya 13,9,5,1. Jawab. Barisan di atas merupakan barisan aritmetika karena selisih antar setiap bilangan satu dengan yang lainnya sama, yaitu 4,4,4. Selanjutnya 2,3,5,7,9. Jawab. Barisan di atas bukan barisan aritmetika karena selisih antar setiap bilangan satu dengan yang lainnya berbeda, yaitu 1,2,2,2. Selanjutnya, saya menyelesaikan masalah. Dari permasalahan di atas, berapakah bedanya? Dapatkah kalian menentukan suku ke-11? Tabel 1. Menemukan rumus pola bilangan aritmetika. Susunan ke N. Suku N, UN, beda N. Pola bilangan. UN sama dengan suku pertama, suku N sama dengan A adalah suku pertama ditambah N dikurangi 1 dikali B. N sama dengan susunan ke N dikurangi 1 dikali beda. Contoh pertama, susunan ke pertama suku 4 beda 4 pola bilangan 4 sama dengan 4 tambah 1 dikurang 1 dikali 2. Yang selanjutnya susunan ke 2, 3, dan 4 adalah beda 2. Pembahasan selanjutnya, dari tabel tersebut diperoleh rumus suku ke N pada barisan 4,6,8,10 adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 tak dikali B. Maka suku ke-11 adalah U11 sama dengan 24. Sama dengan 4 tambah 11 kurang 1 dikali 2. Jadi, banyak kain batik tulis yang dapat diselesaikan Bu Andin pada bulan ke-11 adalah 24 kain. Ayo menyimpulkan. Secara umum, rumus pola bilangan pada barisan aritmetika adalah sebagai berikut. Jika adalah suku ke N adalah
Suku pertama barisan aritmetika adalah beda dan setiap bilangan asli maka UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Selanjutnya di LKPD 2 kita akan mempelajari tentang suku tengah barisan aritmetika. Pada LKPD 2 ini akan ada bab ayo menentukan, ayo menyimpulkan, dan ayo memecahkan masalah. Yang pertama, ayo menentukan. Suku tengah suatu barisan aritmetika hanya terdapat pada barisan aritmetika yang memiliki suku ganjil. Perhatikan tabel berikut di bawah ini merupakan tabel untuk menentukan rumus suku tengahan barisan aritmetika. Barisan pertama yaitu U1, U2, dan U3. Suku tengah dari barisan tersebut yaitu U2, maka didapatkan rumus tengah dari bilangan tersebut adalah setengah dikali U1 yang merupakan U awal ditambah U3 atau U akhir. Begitu seterusnya sampai pada U1 titik-titik UT titik-titik U2T min 1. Jadi jika ditemukan permasalahan seperti di atas, kita dapat menemukan suku tengahnya adalah UT. Rumus suku tengah dari barisan tersebut adalah setengah dikali U1 atau U awal ditambah U2T min 1 yang merupakan suku akhir. Ayo menyimpulkan. Nah, dari suatu barisan aritmetika dengan banyak suku adalah ganjil dengan T bilangan asli lebih dari 2. Suku tengah dari barisan aritmetika itu adalah suku T atau rumus suku tengah ditentukan oleh hubungan UT atau suku tengah sama dengan setengah dikali U1 merupakan U awal barisan yang ada di paling depan ditambah dengan UN yaitu suku terakhir. Ayo memecahkan masalah. Barisan yang terbentuk dari permasalahan 1 adalah 4, 6, 8, 10 sampai ke 24. Berapa banyak kain bahan tulis yang didapat di tengah-tengah bulan pertama sampai bulan ke-11? Untuk menjawabnya, barisan yang terbentuk yaitu menggunakan rumus suku tengah, yaitu setengah dikali U1 adalah 4, U1 adalah 4, ditambah UN atau suku terakhir yaitu 24. Didapatkan setengah ditambah 4 ditambah 24. Jadi banyaknya suku tengah adalah 14. Jadi banyaknya kain batik tulis yang didapat pada tengah-tengah bulan pertama sampai bulan ke-11 yaitu 14 buah. Yang ketiga yaitu LKPD 3, di mana kita akan belajar mengenai sisipan barisan aritmetika. Yang pertama yaitu permasalahan 2, yang kedua ayo memecahkan masalah, yang ketiga ayo menyambungkan, dan yang keempat yaitu ayo menyimpulkan. Permasalahan 2, Bintang bekerja pada sebuah perusahaan bernama di Kota Jakarta. Ia digaji 4 bulan sekali dengan gaji pada bulan Januari tahun 2021 sebesar Rp2.600.000. Pada bulan Mei 2018 sebesar Rp3.400.000 dan pada bulan September tahun 2018 sebesar Rp5.200.000 serta pada Januari tahun 2022 sebesar Rp5.000. Tentukan dasar gaji bintang pada setiap bulannya dan bentuklah barisan aritmetikanya jika pada setiap 4 bulan disisipkan 13 gaji bintang. Selanjutnya yaitu ayo memecahkan masalah. Gaji bintang pada tahun kedua berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan suatu barisan. Dari barisan tersebut akan disisipi gaji selama 3 bulan, yaitu Rp2.600.000, Rp3.400.000, Rp4.200.000, pada barisan tersebut tampak bahwa suku setiap barisan atau U1 yaitu bernilai Rp2.600.000, absen yaitu tidak baru, di mana rumusnya yaitu U2 dikurangi U1 dibagi yaitu K ditambah 1.
di mana U2 yaitu 3.400.000 dikurangi U1 yaitu 2.600.000 dibagi 3 ditambah 1. 3.400.000 dikurangi 2.600.000 menghasilkan nilai 800. Kemudian 800 dibagi 4 sama dengan 200. U2 bernilai 3.400.000. Di aksen yaitu 4.200.000 dikurangi 3.400.000 dibagi 3 ditambah 4.200.000 dikurangi 3.400.000 yaitu 800 dibagi 3 ditambah 1 yaitu 4 sama dengan 200. U3 yaitu 4.200.000 di aksen yaitu 5 juta dikurangi 4.200.000 yaitu 800. Kemudian dibagi 3 ditambah 1 yaitu 4 menghasilkan nilai yaitu 200. Kemudian U4 yaitu 5 juta di mana di aksen 5 juta 800 dikurangi 5 juta sama dengan 800. Kemudian dibagi 3 ditambah 1 yaitu 4 di mana menghasilkan nilai adalah 200. Selisih setiap suku berurutan pada barisan di atas yaitu 800. Kemudian kita susun deret aritmetika yang baru dengan suku awal sama tetapi bedanya sekarang adalah 200 dan di sisi B sebanyak 3 bulan gaji. Yang pertama yaitu 2.600.000, 2.800.000, 3 juta, 3 juta 200, 3 juta 400, 3 juta 600, 3 juta 800, 4 juta, 4 juta 200, 5 juta 400, 4 juta 600, 4 juta 800 dan yang terakhir yaitu 5 juta. Selanjutnya yaitu ayo menemukan jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmetika dimasukkan satu atau lebih suku bilangan yang lain sehingga menjadi barisan aritmetika yang baru, maka proses ini disebut menyisipkan atau interpolasi. Misalkan di antara dua suku bilangan disisipkan bilangan sehingga terjadi barisan aritmetika, maka U1, U1 ditambah B aksen, U1 ditambah 2 B aksen, titik-titik, U1 ditambah K dikali B aksen, U2, di mana U2 sama dengan U1 ditambah K dikali B aksen dan ditambah B. Kedua, U1 ditambah K ditambah 1 dikali B aksen, sehingga U2 dikurangi U1 yaitu K ditambah 1 dikali B aksen. Sehingga didapatkan hasil B aksen yaitu U2 dikurangi U1 dibagi K ditambah 1 atau B aksen yaitu B dibagi K ditambah 1. Yang terakhir yaitu kita menyimpulkan, yaitu beda barisan aritmetika yang baru ialah B aksen U2 dikurangi U1 dibagi K ditambah 1 atau B aksen B dikali B dibagi K ditambah 1. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ayo. Kayaknya kalau memperhatikan tadi presentasinya kelompok 5, pasti gatel banget ingin bertanya sesuatu. Kayak Buno pengen tanya banget. Kalian ada yang ditanyakan tidak? Silakan, saya beri kesempatan kelompok lain. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Untuk kelompok 5 udah keren banget. Good job untuk kelompok 5. Beri aplaus buat kelompok 5. Nah, untuk kelompok 5 udah bagus, cuma itu ada di bagian yang dipresentasikan oleh Nabil. Tadi sebenarnya udah ditanyakan sama Anggita ya. Itu tuh barisan aritmatika atau bukan? Yang yang 5, minus 2, minus 9 gitu kan ya. Tadi udah dikuatkan sama Bu Nop. Anggita juga tadi udah menanyakan. Itu bagian yang kurang tepat di kelompok 5 ya. Jadi nanti bisa direvisi
Jadi nanti bisa direvisi. Kalau itu diuploadnya di YouTube, tolong dihapus. Kenapa? Karena itu konsep yang kurang tepat. Gitu ya, Nak, ya. Gitu ya kelompoknya kita ya. Dihapus aja, tapi nanti kan linknya tetap videonya Bunop udah melihat secara jelas. Nah, itu yang Bunop maksudnya kalian mempresentasikan, tapi itu yang kalian presentasikan itu dimunculkan, berbeda dengan yang tadi presentasi pertama. Ini bukan membandingkan ya, tapi kita belajar bareng gitu. Nah, yang kelompok 1 tadi, dia akan membacakan di slide PowerPoint. Kalau yang di kelompok 5, tadi yang kelompok 8 kan hanya membacakan di slide PowerPoint. Kalau kelompok 5 itu memperjelas yang dibacakan dia itu disisipkan lagi. Itu menggunakan aplikasi apa? Kelompok 5. Capcut, Bu. Oh, Capcut. Oke. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Capcut, KineMaster, Canva, gitu kan bisa dimanfaatkan ya. Gitu. Jadi itu berarti mix antara PowerPoint dengan Capcut gitu. Nah, di bagian yang Nabil yang ayo mengamati atau ayo menalar ya, yang ayo menalar, yang bagian 1 itu dia disebut barisan aritmatika dengan bedanya -7, bukan -7 sehingga tidak disebut barisan aritmatika. Itu dari yang sudah Bunop perhatikan. Harusnya teman-teman tadi udah jelas banget tuh, Nabil itu presentasinya udah bagus, terus nyolok banget yang itu bukan barisan aritmatika karena bedanya itu berbeda kayak gitu. Harusnya tuh banyak yang nanya ya, tapi ternyata nggak ada yang nanya. Jangan-jangan mereka tegang dengan punyanya mereka sendiri ya. Aku tuh ya meh maju, bukan memperhatikan, nggak gitu. Gantian ya Nak ya. Masih ada waktu, kayaknya 1 kelompok lagi. Jadi untuk hari ini mungkin tidak semua bisa presentasi, tapi untuk videonya silakan untuk dilampirkan di Google Classroom-nya. Gitu ya, Anakku ya. 1 kelompok lagi boleh yang mau presentasi, siapa yang mau diacak aja atau mau gimana Lala? Kelompoknya saya aja. Oh, kelompoknya Davara Lala. Beda, Bu. Hah? Roli? Lala aja. Lala aja. Beda kelompok. Oh, beda kelompok. Oke, gimana ini? Ada yang Dewi mungkin kelompoknya Dewi yang mau presentasi itu loh. Yang membuat PowerPoint mau dipresentasikan share screen. Gimana? Tadi kan dulu udah video ya. Siapa ini yang mau share screen? Kayaknya ada kemarin kan? Saya mau share screen aja, Bu. Kenapa? Kenapa, Yum? Diundi lagi aja, Bu. Oh, diundi lagi aja. Oke, Iya, diundi lagi aja. Ya, semoga nanti yang diundi ini kedapatan kelompok yang mau share screen PowerPoint. Amin. Bismillah. Sebentar. Sebentar. Bunop izin share screen dulu ya. Izin share screen terlebih dahulu. Mohon maaf. Udah keputar tadi sama Bunop Kelompok 7, tapi nggak kelihatan. Kelompok 7 kelompoknya siapa? Ataya. Ataya video atau share screen Ataya? Ataya nitip ke aku, Bu. Raka. Kelompoknya Raka nitip melalui aku, Bu. Video, Ayu. Tadi Raka itu Bu nitip ke aku menggunakan link YouTube, Bu. Jadi pakai aku yang nge-share screen. Oke, karena ini tadi kalian tidak melihat acakannya, Bunop acak ulang ya. Kelompok 7 selamat ya kamu ya, kelompok 7 ya. Oke, kita acak ulang. Siapa ini? Kelompoknya siapa ini? Apakah mungkin kelompok 7 lagi? Ya memang kelompok 7 disuruh maju. Ya memang kelompok 7 disuruh presentasi ini. Oke, kesempatan saya berikan ke kelompok 7. Silakan untuk yang ingin mewakili. Sebentar, Bunop hentikan rekaman. Oke, kelompok 7 silakan untuk presentasi. Siapa yang ingin membuka dan siapa yang ingin mempresentasikan, Bunop share screen-nya saya hentikan terlebih dahulu. Oke. Waktu saya serahkan ke kelompok 7. Silakan. Semangat Ataya. Semangat.
Nunggu Raka, Bu, bentar. Bentar ya, Bu. Lewat Ayum soalnya. Mau mulai sekarang atau habis asar, Bu? Setelah azan. Enaknya bagaimana? Kesepakatan aja. Mau nunggu azan atau langsung kita mulai saja? Jauh atau dekat dari rumah, Raka? Itu Bu lagi azan, lumayan kedengaran sih. Oh, gitu. Lagi mana? Mau lanjut aja? Atau lanjut aja gimana? Kita Oke, Bu, mempersingkat lanjut. waktu. Lanjut Iya, aja. Iya, Bu. iya, iya. Oke. Ya, silakan. Ayum bisa diliatin videonya. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Duta Arkananta dari presensi 27 dari kelas 11F. Perkenalkan, nama saya Ataya Aska Miladia dari presensi 2. Dan Oke. Di sini saya dan Ataya mewakili ke teman-teman saya yaitu Laura dan Firda yang nggak bisa ikut Zoom karena ada kendala. Oke, Ayum bisa dimulai videonya. Selamat menonton ya, semoga bermanfaat. Ada suaranya nggak? Suaranya nggak kedengaran, Yum. Bentar, Bu. Suaranya nggak kedengeran, Ayum. Sebentar, Bu. Santai aja, Yum. Nggak usah grogi. Sebentar ya, Bu. Silakan untuk disimak, teman-teman. Bu Nop izin ke kamar mandi sebentar ya. Iya, Bu. Ya, yang lain tolong disimak dengan baik gitu. Ini kan ada di link YouTube-nya juga ada kan ya? Ada, Bu. Sudah dikirim kan di Google Classroom-nya kan ya, Raka? Sudah. Sambil Bu Nop menyimak lewat YouTube, kalian tolong ini simak di forum ini. Gitu ya, Nakku ya. Iya, Bu.
Ya, sudah saya mulai rekaman lagi. Silakan bisa dimulai. Saya izin ke toilet sebentar. Udah ada suaranya belum? Sudah. Nggak ada suaranya, Yung. Tadi ada suaranya, tapi ini nggak ada suaranya lagi, Yung. Kok bisa sih? Me tak coba kok, Yum. Pengen kita bantu. Ya, bayar oh. Bayar Ya. Saya. Oke, makasih. Saya tak coba lagi ya. Ini Pak Anggita, Pak Anggita. Ayo. Oke. Ana suara. Amara. Bocor Pak Anggit. Astagfirullah. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kita dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Ataya Skamradia, nomor presensi 2. Saya Firda Amelia dari presensi 15. Saya Laura Rafiana dari presensi 19. Saya Raka Deda Renata dari PMI 27. Jadi saya dari kelompok saya akan menjelaskan tentang materi bab bilangan aritmatika. Nah, untuk selanjutnya, yuk, ayo ikuti kita ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pola bilangan. Berikut adalah contoh. Di bawah ada korek api yang berbentuk susunan 1, ada 4 korek api. Yang kedua ada 7 korek api. Ini bisa mendapatkan 7 karena ditambah 3. Susunan ketiga ditambah 3. Dari susunan ketiga ada 10 korek api. Susunan keempat ditambah 3. Ada 13 korek api. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan 1. Berikut adalah contoh soalnya. Penyelesaiannya diketahui U1 sama dengan 4, U2 sama dengan 6, U3 sama dengan 8, U4 sama dengan 10. Ditanya A, berapa U11-nya? B, berapa U tengah-tengah dari U1 sampai U11? Jawab. Untuk mengetahui U11,
kita melihat dari diketahui dari U1 sampai U4 terdapat kelipatan 2. Jadi U5 12, U6 14, U7 16, U8 18, U9 20, U10 22, U11 24. Jadi U11-nya 24. Untuk U tengah-tengah, kita melihat dari U1 dan U11 menjadi satu pasangan. U2 dan U10, U3 dan U9, U4 dan U8, U5 dan U7, U6 tidak ada pasangannya, jadi U tengah-tengahnya 14. Ayo mencoba tabel pada permasalahan 1. Pada barisan tampak bahwa suku setiap barisan U1 sama dengan 4, U2 sama dengan 6, U3 sama dengan 8, dan U4 sama dengan 10. Selisih dua suku berurutan, U2 dikurangi U1 sama dengan 6 kurangi 4 sama dengan 2. U3 dikurangi U2 sama dengan U8 kurangi U6 sama dengan 2. U4 dikurangi U3 sama dengan 10 kurangi 8 sama dengan 2. U5 dikurangi U4, U5 12 dikurangi U4 10 sama dengan 2. Jadi setiap selisih dua suku berurutan itu sama, yaitu kelipatan 2. Barisan bilangan seperti di samping disebut dengan barisan aritmetika. Dengan selisih setiap dua suku disebut beda atau dengan simbol B. Secara umum, barisan aritmatika didefinisikan sebagai berikut. Suatu barisan dinamakan barisan aritmetika apabila untuk adalah beda dan setiap bilangan asli berlaku. Ayo menawar, perhatikan barisan di bawah ini, apakah barisan tersebut menjadi barisan aritmatika? Mari kita jelaskan. 5 koma negatif 3, kelipatan negatif 7. Negatif 2 koma negatif 9, kelipatan 7. Negatif 9 koma negatif 16, kelipatan negatif 7. Barisan pertama merupakan bentuk aritmatika. Yang kedua 13,9 dikurangi 4. 9,5 dikurangi 4. 5,1 dikurangi 4. Yang kedua merupakan bentuk aritmatika karena kelipatan sama. Yang ketiga 2,1 plus 1 3,5 kelipatan 2
5,7 lipat. Jadi suku ke-11-nya yaitu 24. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari rumus pola bilangan tadi yaitu UN sama dengan A plus N kurangi 1 dikalikan 2. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang menemukan rumus suku tengah. Nah, sudah diketahui tabel ada barisan, ada suku tengah, ada rumus suku tengah. Nah, barisan pertama ada U1, U2, dan U3. Jadi suku tengah antara U1, U2, dan U3 yaitu U2. Nah, menentukan rumus suku tengah yaitu dengan cara tengah dalam kurung barisan yang pertama sama barisan yang terakhir. Barisan pertamanya yaitu U1 ditambahkan barisan terakhirnya yaitu U3. Jadi tengah dalam kurung U1 ditambahkan U3. Nah, barisan kedua ada U1, U2, U3, U4, dan U5. Nah, menentukan suku tengahnya yaitu di tengah-tengah antara U1, U2, dan U4, U5. Jadi suku tengahnya yaitu U3. Nah, rumus suku tengahnya itu berapa sih? Suku tengahnya itu tengah dalam kurung barisan awalnya itu U1 plus barisan paling akhirnya yaitu U5. Jadi rumus suku tengahnya yaitu setengah dalam kurung U1 ditambah U5. Nah, barisan ketiga yaitu ada U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Nah, suku tengahnya berapa sih? Suku tengahnya yaitu 4. Nah, 4 itu di antara U1, U2, U3, dan U5, U6, U7. Nah, rumus suku tengahnya yaitu tengah. Barisan pertamanya yaitu U1 ditambahkan barisan terakhirnya yaitu U7 ditambahkan. Jadi rumus suku tengahnya yaitu setengah di dalam kurung U1 ditambahkan U7. Oke, selanjutnya yaitu ada U1, koma titik-titik, UT, koma titik-titik, dan U2T min 1. Nah, suku tengahnya itu berapa sih? Suku tengahnya yaitu UT karena di antara U1 dan U2T min 1. Nah, jadi rumus suku tengahnya yaitu setengah dengan kurung U1 ditambahkan U2T min 1. Nah, jadi ini adalah rumus suku tengah barisan aritmatika yang ada di dalam tabel. Nah, dapat disimpulkan bahwa suatu barisan aritmatika dengan banyak suku adalah kecil dengan T bilangan asli lebih dari 2, suku tengah dari barisan aritmatika itu adalah suku T atau dengan rumus suku tengah ditentukan oleh U awal dan U akhir. Ayo memecahkan masalah. Sudah diketahui bilangan aritmatika ada 4, 6, 8, 10 sampai dengan 24. Nah, dikalikannya pada soal yaitu berapa banyak kain batik yang didapatkan dari tengah-tengah pertama dan selanjutnya. Nah, untuk menjawab soal tersebut menggunakan rumus suku tengah atau UT sama dengan setengah kali A tambah UN. Jadi setengah kali A-nya itu adalah suku pertama yaitu 4 ditambah UN-nya itu adalah suku terakhir 24. Jadi setengah dikalikan 24 tambah 4 yaitu 28 dan coret dan hasilnya sama dengan 14. Jadi banyak kain batik yang didapat pada tengah-tengah bulan pertama dan bulan kedua yaitu 14 kain batik. Kita memecahkan masalah dari permasalahan di atas. Gaji bintang berdasarkan permasalahan menunjukkan suatu barisan akan disisipkan gaji selama 3 bulan.
Suku setiap barisan U1 2.600.000, 3.400.000, U3 4.200.000, U4 5 juta. Cara mencari benda baru yang ditandai dengan B aksen. Dengan U2 dikurangi U1. U2 di sini 3.400.000 dikurangi U1 2.600.000 dibagi 4 sama dengan 200. Mencari U2 dengan benda baru atau B aksen, yaitu U3 dikurangi U2. U3 4.200.000 dikurangi U2 3.400.000 dibagi 3 tambah 1 sama dengan 200. Cara mencari U3 dengan benda baru atau B aksen, U4 dikurangi U3. U4 5 juta dikurangi 4.200.000 dibagi 3 tambah 1 sama dengan 200. Selisih setiap dua suku berurutan pada permasalahan sebelumnya adalah 200. Disebutkan sebanyak 3 bulan gaji bintang. Yang pertama 2.600.000 ditambah 200 menjadi 2.400.000 ditambah 200 menjadi 3 juta ditambah 200 menjadi 3.200.000 ditambah 200 menjadi 3.400.000 ditambah 200 3.600.000 ditambah 200 menjadi 3.800.000 ditambah 200 menjadi 4 juta. Ditambah 200 menjadi 4.200.000 ditambah 200 menjadi 4.400.000 ditambah 200 menjadi 4.600.000. Yang terakhir ditambah 200 menjadi 4.800.000. Dan yang terakhir ditambah 200 menjadi 5 juta. Barisan aritmatika yang baru atau disebut dengan menyisipkan atau interpolasi. Cara mencari menyisipkan yaitu dengan U1 dalam kolom U1 tambah B aksen, U1 tambah 2B aksen, dan seterusnya sampai U1 tambah KB aksen. Dan U2 yaitu U2 tambah B aksen sampai dengan U2 tambah KB aksen. Di mana U2 tambah U1 tambah KB aksen
ditambah D absen, kita memerlukan rumus dari. Halo Bu Nov, Ya, aku mau ralat satu. Aku mau ralat. iya boleh. Oke, Yang kan mana? tadi kan aku jelasin yang susunan keberapa gitu sih. Suku Yang tengah, U, suku tengah. yang UN sama dengan hasilnya A dalam kurung N min 1 dikalikan 2. Ya, Nah, tadi aku bilangnya alias P ya. A itu sebagai susunan keberapa. Lah, Ya, itu salah. Jadi A itu sebagai suku pertama atau suku yang awal. ya. Itu Itu nanti aja kalau sih. videonya itu di-upload di YouTube, tolong dihapus dulu ya. Jadi kalau mau nanti di-upload di YouTube lagi, diperbaiki dulu gitu ya, kelompok 7 ya. Ya. Ya, kemudian ada tambahan dari Bu Nov, Raka. Tadi itu kan menuliskan setengah UT atau suku tengah, setengah dikali dengan A ditambah UN gitu kan. Nah, A ditambah UN-nya tolong dikasih kurung. Kenapa? Karena nanti kalau kamu nulisnya setengah kali A ditambah UN, itu operasinya berbeda lagi. Ngerjainnya itu setengah kali A dulu, setelah dikali A baru ditambah dengan UN. Berbeda saat A ditambah UN-nya kita kasih kurung terlebih dahulu. Karena mencari suku tengah itu kan jumlah dari suku awal ditambah suku akhir dibagi 2 atau dikali setengah gitu ya. Untuk kelompok 7 dan kelompok lain, penulisan juga penting, oke nakku? Ya Bu, Oke? siap. Ya, oke siap. Semoga dari 3 kelompok tadi yang sudah presentasi dengan masing-masing kelebihan dan kekurangan bisa kalian terima dengan baik. Bisa diserap juga dengan kalian. Good. Tolong di-unmute dulu, Bu. Oh ya, Bu. Ya, nah, jadi nanti dari kelebihan dan kekurangan teman-teman kita bisa memperbaiki itu semua karena kebetulan tidak bisa semua kelompok presentasi di pertemuan kali ini, tapi videonya tetap tolong dikumpulkan biar saya koreksi dan saya beri komentar yang kurang di mana, yang lebih di mana, kayak gitu ya. Dan penguatan lagi untuk penulisan tanda kurung itu sangat penting karena itu mempengaruhi operasi dari operasi hitung itu sendiri gitu. Begitu ya anakku ya. Bisa dimengerti? Saya rasa untuk presentasi kali ini bagus. Jadi baguslah. Ada perkembangan lah dari kelompok tadi yang pertama, kedua, ketiga gitu. Ini lebih jelas lagi karena dijelasin satu-satu secara runtut di papan tulis gitu ya dan kelihatan banget gitu. Good job buat kelompok 7. Dan untuk kelompok lain silakan untuk linknya dikirim di Google Classroom. Yang belum presentasi tidak usah berkecil hati karena tetap nanti saya nilai video yang sudah kalian upload. Kemudian yang PowerPoint udah dibuat silakan boleh dikumpulkan. Gitu, kelompoknya Sandu, kelompoknya Dewi juga kan ya kalau nggak salah kemarin. Ya, Bu. Ya, Kiran. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini, pertemuan kali ini karena tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Tidak, cukup? Oke, kita simpulkan di pertemuan kali ini. Bu Nov izin share screen ya. Bu Nov izin share screen untuk pembelajaran kita kali ini kita simpulkan bersama-sama. Di PowerPoint, Bu Nov udah menyimpulkan, kita bisa buka bareng-bareng dan kalian juga sudah menyimpulkannya. Di pembelajaran kali ini kita bisa mempelajari tentang barisan aritmatika, di mana barisan aritmatika itu sudah disebutkan tadi, sudah dijelaskan juga di awal tadi sama Anggita bahwa dia itu adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama untuk setiap 2 suku berurutan atau memiliki pola tertentu. Dengan rumus barisan aritmatika UN adalah A ditambah N-1 kali B, di mana A adalah suku pertama. Tidak ditulis dengan A juga boleh ya, Ca. Ini misalnya ditulisnya dengan U1, itu juga sama, artinya suku pertama.
ditambah dengan N-1 dikalikan BB itu adalah beda, N adalah banyaknya suku. Itu untuk barisan aritmatika. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Cukup jelas ya Nak U ya? Jelas, Bu. Itu untuk barisan aritmatika. Kemudian kita juga punya yang namanya beda, tadi udah disebutkan beda itu adalah selisih. Itu. Kemudian kita punya lagi yang namanya suku tengah barisan aritmatika, di mana suku tengah itu hanya terdapat pada barisan aritmatika yang memiliki suku ganjil. Oke. Dia itu hanya suku ganjil, kalau dia sukunya genap, misal suku pertama sampai suku ke-8, itu ganjil atau genap, nak? Suku 1, suku 2, suku ketiga, itu ganjil atau genap? Halo? Suku 1 sampai suku 8 itu ganjil atau genap ya? Genap. Genap. Karena dia sukunya genap, maka dia tidak memiliki suku tengah. Hanya suku yang ganjil yang memiliki suku tengah, di mana rumus untuk mencari UT-nya adalah setengah dikali U1 ditambah U2T minus 1. Seperti yang udah kalian paparkan tadi. Gitu. Itu untuk suku tengah. Hanya suku yang memiliki suku ganjil. Kalau dia sukunya genap, maka dia tidak memiliki suku tengah. Itu catatannya ya. Tolong digarisbawahi itu. Kemudian masuk ke sisipan. Sisipan itu kita punya yang namanya jika di antara dua suku berurutan dalam suatu barisan aritmatika dimasukkan satu atau lebih, sehingga menjadi barisan aritmatika baru, maka proses ini disebut menyisipkan atau interpolasi. Jadi tadi disisipkan, bisa 3, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, sesuai dengan kemauan yang mau disisipi berapa. Di mana rumus beda yang baru itu B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. B aksen sendiri adalah beda yang baru, B-nya adalah beda yang lama, K-nya adalah jumlah yang disisipkan. Itu untuk mencari beda baru. Untuk nah, ini ada yang ditanyakan untuk 3 poin penting tersebut. Cukup jelas ya anakku ya. Jelas, Semua Bu. masalah juga sudah semua masalah juga bagus banget, Bujok sudah selesaikan itu semua. Nah, sekarang waktunya kalian membuka LMS. Silakan dibuka LMS-nya, di situ ada kuis. Kuisnya silakan boleh dikerjakan. Kebetulan ini Bu Nop tidak bisa buka LMS, jadi kalian bisa dibuka LMS-nya. Bu Nop kasih waktu 7 menit, dimulai dari sekarang. 7 menit, 5 menit penyelesaian soal, 7 menit, 2 menit untuk persiapan. Ini jam 15.53. Jadi kalian bisa 7 menit, nanti jam 4 TET. Saya tutup untuk kuisnya, silakan boleh dikerjakan kuisnya. Monggo, silakan. Ini saya hentikan dulu. Silakan dibuka. Handphonenya masing-masing silakan dibuka. 7 menit. Nah, ya, 5 menit untuk mengerjakan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kemarin, soalnya ada 5. Jadi silakan kerjakan sendiri-sendiri. Dewi, yang sekelompoknya bergabung, tolong kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, tolong dikerjakan sendiri-sendiri, oke? Oke. Yang jujur, bukunya jangan dibuka. Ditutup bukunya. Ya, silakan fokus ke handphonenya masing-masing. Ini Bu.
Silakan untuk link kuisnya bisa diakses di Google Classroom ya, Cah. Karena Baik. kebetulan LMS-nya error. Baik, Baik, Bu. Ya. Tolong kerjakan secara jujur, dikerjakan sendiri-sendiri, tanpa membuka buku catatan. Jika sudah, jangan lupa dikirim ya, untuk jawaban kalian ya. Baik, Bu. Ya, ada yang sudah selesai? Satu lagi, Bu. Sudah? Satu lagi, oke. Sudah, Bu. Ya, waktunya juga sudah habis. Semoga dari kuis nanti nilainya bagus-bagus. Jadi tidak perlu ada apa namanya? Pengulangan. Nah, dari pembelajaran kali ini apa yang bisa kita refleksikan di pembelajaran kali ini? Apakah lebih baik dari pembelajaran kemarin? Daring kita, Sandu, menurut Sandu gimana? Apakah ada peningkatan, Sandu? Ya, untuk pembelajaran hari ini ada peningkatan dari pembelajaran sebelumnya karena murid-muridnya lebih aktif karena yang memberikan materi murid-muridnya kita nganu tugas kelompoknya masing-masing tentang presentasi gitulah. Jadi bisa lebih paham. Iya, berarti besok-besok yang jelasin murid-muridnya aja ya. Bunda pantau aja ya. Asik. Jangan ragu, jangan. Bunda ngasih aja, caplas dari ini bisa presentasi. Wah, seru sekali. Tapi oke, memang benar kata Sandu. Hari ini teman-teman lebih aktif ya, Sandu ya. Jadi lebih, apa namanya, sarana prasarannya juga lebih memadai di pertemuan kali ini. Ada peningkatan lah ya. Menurut Kirani gimana? Menurut Kirani, thank you Sandu. Menurutku jauh lebih baik dari kemarin, Bu. Soalnya kemarin kalau sinyalnya itu susah, kalau sekarang gampang sih. Terus ya. Kita
Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Kirani. Ada tidak, Nak? Tadi gimana soal evaluasinya? Itu nggak ya, setara dengan materi yang kita pelajari ya, untuk soal evaluasinya ya? Iya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, maka Bu Nopi tutup. Dan sebelum Bu Nopi tutup, pertemuan depan kita akan belajar tentang barisan geometri. Jadi silahkan dipelajari terlebih dahulu barisan geometri. Bahan ajarnya akan saya posting, jadi nanti bisa kalian pelajari terlebih dahulu barisan geometri. Kemudian, setelah barisan geometri, kita akan langsung meluncur ke deret kalau waktu kita masih mencukupi. Gitu. Itu untuk pertemuan depan. Nah, di pertemuan kali ini Bu Nopi cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat untuk kita hari ini maupun ke depannya. Dan maaf jika banyak salah kata dari Bu Novi. Mohon dimaafkan ya jika ada kesalahan. Untuk kelompok yang sudah maju, good job buat kalian. Untuk yang belum maju, good job juga. Tugasnya sudah terselesaikan. Bu Novi akhiri pertemuan kita. Semoga bermanfaat pertemuan dan pembelajaran kita di waktu ini. Dan karena ini adalah jam terakhir, maka saya minta tolong untuk salah satu di antara kalian menutup dengan berdoa bersama. Silahkan mau dipimpin oleh siapa untuk doa bersamanya? Sandu. Oh, Sandu. Oke, Sandu. Mohon dipimpin untuk teman-teman berdoa menutup pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sandu. Ya, nah, sama-sama. Iya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bu Nopi akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, selamat berliburan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring kita. Sama-sama. Ya, dadah, happy weekend ya.